At-tawadhu minal ma'rifah. Orang salat ini tanda orang ini ma'rifatullah, dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti karena apa? Dia mulia sehingga berdekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena atqakum, Allah mengingatkan, karena ketakwaan seorang itu dilihat. Yang jauh sudah sifat minal kibriya, dari sifat sombong itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlaq. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada maghrib Allah mengumpulkan kita di suatu majlis. Pada salat maghrib Allah memberikan kita hidayah dengan ratib al-imam al-haddad Qutb al-irsyad al-habib Abdullah bin Alwi al-haddad Sayyid Hawi. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Amin. Allah berikan hidayah. Amin. Allah berikan kekuatan. Amin. Salawat serta salam kita haturkan ke haribaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan wajhur rasul, wajah Nabi yang kita butuhkan sesaat nanti ketika kita melewati siratal mustaqim. Allah pertemukan kita insyaallah dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Yang pertama al-fakir hormati wabil khusus al-mukarram DKM Masjid Musalla An-Nur Al-Ustaz Muhammad Iqbal. Mudah-mudahan Allah setafiahkan badan. Amin. Allah panjangkan umur, Allah ghabul hajat. Amin. Allah mudahkan segala urusan. Amin. Dan kepada Ustaz Dwi, mudah-mudahan sehat afiah, panjang umur. Amin. Dan mudahkan segala urusan. Amin. Dan antum-antumah semua jamaah majelis An-Nur, mudah-mudahan alim, jadi orang yang ngerti ilmu dan diamalkan, istiqamah, dan dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala saleh salehah, lelaki yang saleh dan perempuan yang salehah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kibir atau sombong, na'udzubillah min dzalik. Ada sifat ini iblis aba wastakbara. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sifat buruk ini kalau kita melihat akhlak Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita melihat akhlak Rasulullah, jauh. Sifat sombong ini jauh dari kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakadha terus. Bagaimana bentuk seorang, bayangkan itu, dia orang yang sombong akan masuk ke dalam neraka Allah. Dikatakan Imam Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, bahwa orang yang baru neraka yang kecil, neraka yang ringan, itu dikeluarkan dari neraka itu selesai hisab, ditaruhlah di bumi ini, ya dunia di bumi ini, seluruh lautan niscaya tercemari bau nanah busuk. Itu bahayanya. Termasuk minal kibriya. Orang yang ada di diri orang itu sifat sombong. Nauzubillah. Jauh sekali dari akhlak Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma ba'id minan nar. Ya Allah jauhkan aku dari neraka, tapi sombong hidup di diri orang ini. Nah, terus hasud. Orang yang enggak suka dengan kebahagiaan orang. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah memberitahukan kepada kita khabar di dalam Al-Quran Al-Karim yang dibawa Sayyidina Muhammad SAW ini sebagai petunjuk lil muttaqin, huda lil muttaqin. Al-Quran ini, kamu kepengen mulia, kepengen kita menjadi seorang mulia di sisi Allah dengan tawadu. Apa maksud tawadu? Salat. At-tawadu minal ma'rifah. Dikatakan Al-Alama Al-Habib Syekhan bin Ali Asgaf, Pasuruan, Jawa Timur. At-tawadu minal ma'rifah. Orang salat ini tanda orang ini ma'rifatullah, dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti karena apa? Dia mulia sehingga berdekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala karena atqakum. Allah mengingatkan, karena ketakwaan seorang itu dilihat. Yang jauh sudah sifat minal kibriya, dari sifat sombong itu. Sehingga kita melihat Rasulullah, kita melihat wajah Nabi, janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita melihat Al-Quran yang dibawa Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan Rasul, dan yang dibawa Rasul itu huda lil muttaqin, petunjuk kepada kita yang insya Allah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus sholawat, seorang ini soleh mengerjakan sholat, semakin dia soleh, semakin dia sering sujud, qobliyah, ba'diyah, rawatibnya diperhatikan. Subuh gak pernah ketinggalan berjamaah. Subuh paling susah berjamaah, tapi dia orang ini gak pernah ketinggalan berjamaah. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus sholawat. Setelah sholatnya dia rapi, fasholli rabbika wanhar, dia sholat. Terus kemarin Dzulhijjah ia tunaikan itu apa? Dia sembelih itu kambing, ya dikurban segala macam. Terus sholawat ke Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini martabatul alim, derajat seorang yang alim, yang benar-benar dia mengamalkan ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ahlu tuqa. Terus sombong ini, bagaimana cara sombong ini nggak ada sama sekali di diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Sombong ini bahaya, sebahayanya bahaya, menjauhkan orang dari ilmu, Ustaz. Menjauhkan orang dari ilmu. Karena merasa cukup, ngerasa ngerti. Kadang Ustaz dikurang ngajarin. Kepengen ngelangkahin Ustaz, kamu siapa? Ngerti kitab, ngerti orang alim, ngerti orang soleh. Kamu mau jadi soleh atau kamu jadi orang alim, kau harus belajar dari guru-gurumu itu. Na'udzubillah, sombong ini luar biasa. Aba wastakbara, sifat yang seharusnya haram di diri kita manusia, tapi hina kita. Kadang malah kita ngelangkahin fitrah kita sebagai manusia. Nabi Allah Adam luar biasa, Nabi Allah Nuh luar biasa, Nabi Allah Musa luar biasa, Nabi Allah Ibrahim sampai dikatakan Abul Anbiya. Jadi kalau kita merasa besar, sombong. Merasa ngerti, sombong. Angkuh, sombong. Lebih kuat aku daripada dia, aku lebih ngerti dia, aku lebih tahu dia, sombong. Ninggalkan sholat haram. Orang sombong ngerti dia bagaimana cara ninggalin sholat. Na'udzubillah, karena sifat setan hidup di hatinya. Aba wastakbara, memalingkan muka secara tidak langsung iblis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mal'unatan, terus laknatlah Allah. Allah haramkan surga baginya, iblis laknat Allah. Kenapa? Karena aba wastakbara, memalingkan dari tempat sujud, jauh dari waktu subuh, jauh dari waktu zuhur, taraka shalah, meninggalkan salat, fatwa nar. Allah bukakan persiapkan neraka nanti karena sombong. Iya beb, meninggalkan salat munafik plus sombong. Iya beb, meninggalkan salat kaslan, dia pemalas plus sombong. Karena dia merasa cukup, dia pede bahwa hidup akan selamat
Urusan dia, apa kata aku? Nggak mau tahu aturan, tataran, tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala, hak Al-Quran. Mafhamul haram, nggak ngerti dia yang haram, wah halal, apa itu yang halal, nggak tahu. Akhirnya mendapatkan kerugian di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Apa misal kerugian dunia? Kau hina di mata manusia. Kenapa? Karena hablum minallah, hablum minan nas. Kalau kita di mata manusia buruk kita, berarti Allah akan anggap kau buruk juga. Karena keadaan itu berdasarkan amaliyah yang kita kerjakan selama kita di dunia. Salat ala waktiha. Ada 2 bab. Kalau kita salat awal waktu, afdol. Kalau kita akhir waktu, maghfirah. Dikait-kaitin salawat. Wah, kalau misal maghfirah, istighfar, kayaknya istighfar sama salawat lebih afdol salawat. Berarti afdol aja, bib. Salat bukan pilihan. Kefarduan salat. Faridah. Fardun. Nah, ketika Jumat terus laki-laki. Ya, jangan ikutin aliran sesat. Perempuan salat Jumat segala macam, ya. Karena tetap sunnah kalau perempuan sembahyang Jumat. Tapi karena hukum salat yang 5 waktu ini fardu, jatuhlah kepada rijal, seorang laki-laki. Gak bisa ditawar-tawar agama. Terus fardu ain Jumat, ketika Jumat ditinggalkan sekali, laki-laki ini bukan perempuan ya, ditinggalkan 2 kali, ditinggalkan 3 kali, syahadat lagi. Hati-hati. Terus digampangkan orang ini sombong. Maka seorang ketika Allah berikan tanda ciri orang ini taraka shalah, meninggalkan perintah Allah, Allah beri tanda sehingga seorang yang lain daripada dia mengerti bahwa ini orang ahli meninggalkan salat. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari perkara-perkara sifat manusia yang syarr, yang buruk. Inna, Allah mengatakan akramakum, sesungguhnya kemuliaan kita semuanya indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan kita di sisi Allah. Apa mulia? Karena kita memuliakan orang lain, kita menghargai orang lain, hormat ta'zim kepada guru. Karena guru ini yang akan memberikan kita wilayah, ilmu yang akan menuntun, menjadikan kita ngerti yang haram untuk kita tinggal, yang halal untuk kita kejar, yang makruh untuk kita tinggal, yang subhat untuk kita tinggal, yang mubah untuk kita tinggal. Dan mubah ini ada haram di mubah, ada halal di mubah, ada semua hukum di mubah, walaupun mubah itu hukum. Terus yang halal kita kejar, termasuk ibadah. Jadi kalau mikirkan hukum salat, bagaimana kita mengerjakan salat? Salat ini fardu. Subuh ini fardu, 5 waktu itu fardu. Jumat laki-laki fardu ain, lebih lagi daripada fardu. Bisa nggak Habib salat berdua wajib? Nggak bisa, fardu itu di atas wajib. Jadi jangan angkuh dalam memahami ilmu agama sebelum kita menemukan itu taklid, pendapat yang sudah daripada pertanggungjawaban di hadapan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Disuruh seruan azan terus digampang-gampangkan, haram, nggak boleh. Ketika seorang memberikan khabar untuk berkumpul di masjid, adakan satu acara segala macam, nggak hadir, haram, merendahkan agama Allah. Ingat, ilal ladzina amanu, Allah mengatakan wa amilu salihat. Bahkan kita tergolong orang-orang munafikun, jahilun, orang yang akan keluar dari agama karena kita apa? Enggak ta'zim, menghormati masjid, menghormati musalla. Mereka pada berkumpul di masjid-masjid itu mengerjakan salat yang Allah perintahkan, sedang mereka pun berjamaah dalam mengerjakan salat tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini orang yang jauh dari sifat kesombongan. Sombong amat kamu, melangkahkan kaki ke masjid gak mau. Sedangkan rumah terkadang berdekatan dengan masjid, dengan musalla. Allah beritahukan, akum salat ala zikri, akim salat ala zikri. Dirikanlah salat untuk menyembah aku. Berarti kita ini
disuruh menyembah Allah, gak usah diajarin terus. Allah Khalik yang menciptakan makhluk, kita bayangkan sesembahan, bingung juga. Kenapa? Karena Allah khalaqa kull syai'. Allah yang buat segala sesuatu. Akal kita. Maka ketika iblis laknatullah disuruh sujud kepada Nabi Allah Adam, dia mengatakan khalaqtani min nar. Aku dibuat dari api. Wa khalaqtahu min tin. Sedang manusia dibuat dari tanah. Dibandingkan, kenapa? Karena sombongnya iblis. Dia merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, itu sifat yang jangan sampai, apalagi hasad. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bangsa manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Allah katakan. Jadi kita paling ngerti sifat sombong. Kalau hasad mustahil insyaallah. Kenapa? Karena naudzubillah. Sombong aja seperti itu, orang sombong akan jahil. Meninggalkan salat terus menjadi seorang itu munafik. Iya, zalim. Zalim ini apa? Orang kita senangin, kita sakitin, itu zalim. Menempatkan sesuatu oleh selalu wajib, bukan pada tempatnya. Terus apa? Salat asal-asalan. Fawailul lil musallin. Allah sudah katakan alladzina hum an salatihim sahun. Waktu dalam salat enggak diperhatikan. Main-main. Nah, itulah sifat orang-orang yang naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dalam golongan khairunas. Yang apa? Yang bermanfaat untuk manusia yang lain, manusia yang baik. Melihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari alimul ulama, dari Ustaz Muhammad Iqbal, untuk kita ngerti bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib dulu. Habib ini punya sambungan sanad ke Al-Hajj Muhammad Dimyati Pandeglang, Banten. Al-Hajj Muhammad Dimyati kepada gurunya, saya Muhammad Ahmad Bakri Mamak Sempur Purwakarta. Saya Mamak Sempur berguru kepada Syekh Muhammad Khalil Bangkalan. Syekh Muhammad Khalil Bangkalan berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas. Syekh Ahmad Khatib Sambas berguru kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Kalimantan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Kalimantan berguru kepada Syekh Ahmad Ibn Athaillah Sakandari Sahib Hikam. Syekh Ahmad Ibn Athaillah Sakandari berguru kepada Syekh Imam Abu Abbas Al-Ansari Al-Mursi Mesir. Beliau berguru kepada Syekh Abu Al-Imam As-Sayyid Hasan As-Sadzili radhiyallahu anhu. Terus berguru kepada Syekh Abdul Salam kata sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tafaulan, tabarukan Habib kepada orang yang Habib anggapkan guru dan Habib diaku murid, begitu. Jadi orang kalau hidup kepengen menjadi orang yang dilihat Allah, tawadu. Salat itu dikerjakan maksudnya at-tawadu minal ma'rifah. Terus apa? Jangan punya sama sekali sifat sombong. Innaudzubillah ini. Berdekatnya seorang kepada azabnya Allah, yakni pintu neraka. Laisal babul jannah, laisal babul maghfirah, laisa ahli sholawat. Bukan orang itu dekat kepada pintu surga, bukan dekat kepada orang yang ahli sholawat ke Nabi Muhammad yang dikatakan paling depan nanti surganya, bayangkan. Tapi kita malah dekat dengan neraka. Na'udzubillah. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.